Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to our Prakarya class. With me, Ma'am Yani, to continue our lesson. Let's check this out. Ke pelajaran prakarya, kita masuk ke dalam rekayasa, oke? Ya, ini Ibu ambil bukunya itu dari MyEdisi ya, aplikasi MyEdisi. Nah, ini kita masuk ke prakarya. Ya, kita lihat dulu di sini ada peta materinya, itu ada dasar-dasar elektronika, ada wawasan elektronika, ada sistem pengendali. Komponen elektronika dasar, jenis dan manfaatnya itu. Nah, yang pertama ada elektronik analog, yang kedua elektronik digital. Nah, sistem pengendalinya itu ada peralatan listrik, pembuatan rangkaian stop kontak gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya ini adalah yang pertama menyatakan pendapat kalian tentang keragaman alat elektronika dan sistem pengendali sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dan bangsa kita ya. Dua, mengendalikan bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan alat elektronika dan sistem pengendali di daerah setempat dan daerah lain. Ketiga, ada merancang pembuatan alat elektronika dan sistem pengendali di daerah setempat dan daerah lain. Yang keempat itu membuat dan menguji dan mempresentasikan alat elektronika dan sistem pengendali di daerah setempat dan daerah lain dengan disiplin dan tanggung jawab. Baiklah, masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang dasar-dasar elektronika. Ya, masuk ke A. Bagian A itu ada wawasan elektronika. Ini ya, wawasan elektronika. Nih, elektronika itu adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol alat aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya ya nak ya. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa sejarah perkembangan dari elektronika tersebut gitu. Ya, kita masuk ke komponen elektronika dasar. Berikut ini ada beberapa komponen elektronika dasar. Yang pertama itu elektronika adalah yang pertama komponen elektronika dasar. Elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Ya, nah itu ada beberapa. Nah, di sini kita masuk ke dalam jenis dan manfaat dari beberapa komponen dari elektronika ya. Yang pertama ada resistor. Nah, resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik dengan resistensi tertentu atau tahanan, dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin itu ya. Nilai tegangan terhadap resistansi berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Itu resistor ada dua, bagi dua. Yang pertama itu ada resistor tetap ya, yang kedua ada resistor variabel ya. Terus di dalam resistor itu ada warna-warnanya, ada kode warnanya. Ini dia, terus ada kode-kode warnanya ya. Ada 4 gelang warna dan 4 gelang warna. Ada yang 4, ada yang 5 gitu warna gelangnya. Nah, di sini ada tabel warna-warnanya ya. Oke, bagian B itu ada kondensator atau kapasitor. Kondensator atau sering disebut dengan kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut farad ya. Gitu.
Nah, ini dia ada kode warna pada kapasitor nih. Ada contoh-contohnya ini. Ini ya. Oke. Oke, di sini juga ada beberapa tabel kode warna pada kapasitor. Terus ada kode angka dan huruf pada kapasitor. Ini kode warna. Ya. Yang ini kode kode angka dan huruf pada kapasitor. Ya, ini ada beberapa fungsi kapasitor. Ini dia, ada beberapa fungsinya. Ini ya. Ini alat-alatnya. Ini dan ini contoh-contoh kapasitor dan konduktor. Nah, fungsi utama kapasitor itu sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan relay AC yang masih tersisa. Yang kedua, sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi dalam rangkaian osilator. Dan yang ketiga itu sebagai penggeser fasa. Yang keempat sebagai coupling. Yang kelima, fungsi kapasitor itu adalah rangkaian elektronika sebagai filter dan coupling pada rangkaian power supply gitu ya, pada fasa juga. Ya, ini cara kerja dari si kapasitor. Dan ini juga ada beberapa simbol dari kapasitor. Ini dia simbol kapasitor nonpolar. Yang B, simbol kapasitor bipolar. Yang bagian C itu ada induktor, simbol variabel kondensator ini ya, yang ini tadi. Oke, kelupaan. Dan masuk yang bagian C itu ada jenis dan tadi manfaatnya itu ada jenis induktor dan atau reaktor. Ini dia. Induktor itu adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Simbol induktor dapat dilihat di bawah ini ya, yang ini tadi simbolnya nih. Ada transformator atau trafo. Ini dia simbolnya. Ini dia penjelasannya, itu adalah alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Nah, ini tadi pertama itu step up, jadi transistor ya, step up. Yang kedua, yang ini step down. Ini yang ketiga, auto transformator. Yang keempat itu ada auto transformator variabel. Yang keempat. Yang kelima ada auto transformator isolator. Ada gambarnya ya. Yang keenam ada auto transformator pulsa sama transformator 3 fase. Oke. Itu ada tadi jenis dan manfaat dari dasar-dasar elektronika ya, elektronika. Oke, itu saja untuk sekarang ini yang kita pelajari, masih tentang ini dulu. Nanti kita lanjut lagi ya mengenai dasar-dasar dari elektronika. Oke, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.